billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, semoga sahabat-sahabat selalu sehat dan diberikan kelancaran rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sahabat-sahabat, jangan lupa kita selalu sholawat ya, perbaiki sholat, perbanyak sholawat agar diri kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, disehatkan badannya, dilancarkan rezekinya. Seperti itu. Alhamdulillah ya. Mat angin dan juga manusia bertopeng itu telah tumbang sahabat-sahabat ya. Sudah dikalahkan oleh Mbah Jalak Seta. Alhamdulillah ya. Jadi Mbah Jalak Seta dan juga Raden Sawal udah mengasih pelajaran kepada Mat Angin dan juga manusia bertopeng itu. Alhamdulillah sahabat-sahabat. Ya seperti itulah. Jadi Mat Angin itu susah diingatkan sahabat ya. Sebenarnya kalau untuk ditumbangkan agak mudah aja. Waalaikumsalam. Gimana Mat Angin? Sehat? Belum sehat ya. Gimana? Ada apa nih? Tumben kamu mengikuti saya atau mau tujuan kamu mau kemana Mat Angin? Jauh saya dari daerah sana. Tadi arahnya kau mau ke Padepokan Raden Sawal kamu ini. Untung bertemu dengan saya. Iya. Saya datang ke sini nih. Perlu saya ini mau baik-baik, nggak mau menggunakan kekerasan. Saya mau minta tolong. Apa ya? Saya dan manusia bertopeng kan kena serangan setan merah. Oh. Jadi saya ini diserang setan merah dan kami kena luka dalam. Oh, jadi Ya. maksud tujuan Mat Angin ini ke sini untuk minta tolong gitu. Minta tolong Gus Rip. Mat Angin ini kena serangan. Ya kena serangan setan merah. Setan merah. Sama si Raden Sawal. Bukan. Siapa? Saya sama manusia bertopeng itu kena diserang setan merah. Oh. Jadi kami kena serangan setan merah itu sangat parah dan kami minta tolong Gus Rip. Tolong gimana Mat Angin? Jadi begini Gus Rip. Iya. Jangan sampai Ustadz misterius itu tahu. Gimana? Saya mau minta tolong, minta madu sakti itu. Madu kuning dan madu hitam itu untuk mengobati luka dalamku ini. Nah, mohonlah dengan kemurahan hatinya Gus Rip. Minta tolong, beribu tolong. Saya mau minta madu hitam dan madu kuning itu untuk mengobati luka dalamku ini. Aku ini parah diserang setan merah. Ya itu kan salah kamu Mat Angin. Kenapa kamu itu menyerang Jalak Seta itu? Ya, karena Jalak Seta itu begini. Dia di suatu tempat diobati oleh Ustadz misterius itu. Sedangkan kami menginginkan Jalak Seta itu mati. Ya nggak boleh dia gitu lah. diobatin dengan Ustadz misterius itu? Ya kamu kenapa harus dendam seperti itu Mat Angin? Jalak Seta udah bertobat kok, dia udah baik. Kenapa kamu harus selalu menyerangnya? Karena dia sahabat saya dulu. Sahabat saya dan sahabat setan merah. Nah tiba-tiba dia sudah bertobat. Nah itulah Kak, saya merasa tidak terima. Ya seharusnya kamu itu bangga dengan sahabat kamu itu Jalak Seta itu, bisa disebut setan merah ya. Sudah bertobat, seharusnya kamu mengikuti dia. Siapa yang mau bangga Gus Rip? Sedangkan dia sahabat lama saya. Tiba-tiba dia tobat. Dia insaf. Dan kemarin itu dia muntah darah, sampai dia muntah darah kena serangan kami, diobati oleh Ustadz misterius itu, sembuh. Jadi kami mengadu kekuatan, mengadu ilmu, ternyata saya kalah sama si manusia bertopeng. Berarti jadi kamu ini minta obat, minta madu sakti ini. Ya jauh-jauh saya dari naik gunung turun gunung lewat sungai sampai ke sini ini mau minta tolong Gus Rip. Iya. Udahlah tolong saya minta madu
sakti itu, madu hitam dan madu kuning itu. Karena saya ini luka dalam, saya nih luka dalam. Ya gini Matangin, kalau saya sih tidak kurang ini ya, apa, agak ragu juga. Karena kamu nanti kalau misalkan sembuh, kamu waduh semakin merajalela lagi. Tidak, Gimana saya coba? mau tobat. Kamu tuh susah diingatkan soalnya. Mau tobat, Gus Urip menginsap. Tolonglah kasih aku madu hitam dan madu kuning itu, Gus Urip. Jangan sampai saya menggunakan kekerasan dengan kamu. Nanti kalau misalkan saya kasih nih, kamu sembuh, nanti menyerang Raden Sawal, menyerang saya juga. Tidak, gimana itu? Tidak. Yang penting sembuhkan luka dalamku ini. Iya emang waktu Jalak Seta kan sembuh dengan madu sakti ini. Betul, betul. Saya yakin saya madu itu. Yakin 100% saya madu itu bisa mengobati luka dalam itu. Iya. Nah, dia kan selalu mengkonsumsi serbuk latik juga, makanya dia cepat sembuh. Jadi kamu mau ini? Betul, saya mau itu. Jadi satu syarat Gus Urip, jangan sampai Ustadz Raden Sawal itu tahu. Kenapa? Bahwa saya mau minta madu. Ya kalau misalkan tahu kenapa? Ya, jelas dia melarang. Nah, ya karena pas kebenaran kamu ketemu di hutan ini, saya minta tolong dengan kamu. Ya saya akan mempromosikan produk-produk ini kepada sahabat-sahabat Raden Sawal. Siapa tahu sahabat-sahabat di sana minat dan juga membutuhkan. Daripada dikasih kamu, nanti kamu buat olah lagi. Tolonglah kasih dengan saya, Rip, Gus Urip. Ya enggak, gini aja. Kenapa kamu ngomong baik-baik aja sama Raden Sawal? Kalau saya ketemu Raden Sawal, bisa-bisa saya adu kekuatan lagi, tempur lagi sama dia. Nah, berhubung kamu ketemu di tengah hutan ini, saya minta tolong dengan kamu. Itu untuk obat itu, obat apa itu luka dalam saya ini parah, diserang oleh setan merah itu. Sampai kami terkapar waktu itu. Iya, saya tahu. Ya habis kamu sih malah nyerang-nyerang Jalak Seta, setan merah itu. Dia kan lagi terluka, kasihan lah dia. Memang saya menginginkan Jalak Seta itu tewas. Cuman sebelum dia tewas diobati oleh Ustadz misterius itu, ternyata sembuh dengan madu sakti dan racikan-racikan daun kelor ini. Nah, saya tanya lagi, si Ustadz Raden Sawal itu ya, misterius itu, media-media saktinya itu di mana? Ya ada, dijaga sama saya. Semua media-medianya saya yang jaga. Liontin, Cakra, Prabu Siliwangi ada? Ada, saya selalu bawa. Kamu ini. Nah, itu bagus itu. Nah, itu hebat itu. Oh, jadi mau ini juga? Iya, sekalian lah. Oh, jadi untuk sahabat. Ini buat sahabat-sahabat subscriber Raden Sawal dan juga subscriber Ustadz Misterius. Saya butuh betul itu, Gus Urip. Ya, walaupun kamu butuh, kamu dipergunakan dengan tidak baik, Matangin. Aduh, jangan sampai Ustadz Raden Sawal itu tahu. Tasbih 9 wali, minyak melati keraton itu. Iya, emang banyak. Kulit kijang asma dan sapu tangan asma itu. Dan racikan daun kelor itu luar biasa itu untuk mengobati luka dalam. Ya, maka dari itu Matangin ya. Jadi saya ini nggak akan pernah ngasih ini semuanya kepada kamu. Karena kamu ini nggak benar. Aduh, saya banyak di luar sana tuh yang membutuhkan sahabat-sahabat Raden Sawal, subscriber. Betul, saya juga membutuhkan sangat. Tolonglah. Jangan sampai saya ini mengadakan kekerasan dengan kamu. Iya. Saya kan udah baik-baik. Iya, saya kesini, betul. Assalamualaikum, kau terima dengan rendah hati. Iya. Aku pun demikian, tapi kau tidak mengasihkan aku madu. Mana madu sakti itu? Ini ada, saya bawa semua. Saya lagi menawarkan kepada sahabat-sahabat di luar sana. Sudahlah, tawarkan dengan aku juga. Ya kalau kamu minta, kamu tuh nggak benar nantinya. Saya udah mau. Kamu nggak ada tobat-tobatnya sih. Saya mau tobat. Asalkan kasih madu itu dulu untuk mengobati luka dalamku ini, Gus Urip. Iya, saya tahu. Dan juga saya membantu manusia bertopeng, dia terluka juga dia. Terluka. Ya itu salahnya dialah dan kamu itu salah. Ngapain coba? Memang manusia itu tak selamanya salah, Gus Urip. Tak selamanya juga hilap kalap. Iya. Tapi kan saya ini udah secara baik-baik menghadap kamu, Gus Urip. Jangan sampai Raden Sawal itu tahu. Saya minta madu sakti itu. Semua produk-produk ini kan milik Raden Sawal. Ya saya tidak bisa menentukan lah. Justru itu Raden Sawal kan nggak tahu kalau saya minta madu hitam itu untuk mengobati luka dalamku ini. Tidak. Saya tidak akan pernah dikasih. Saya tidak akan pernah ya mengasih
produk-produk ini kepada preman-preman seperti kalian itu, seperti kamu. Saya cuma ngasih kepada, menawarkan kepada sahabat-sahabat kamu Raden nih Sawal. tidak bisa dipinta secara baik-baik kamu nih. Enggak, Kurang Pak, apa saya baiknya Gus Surip? Saya mau tobat, mau insaf. Yang penting saya kasih madu dulu. kalau saya mengasih produk-produk ini kepada kamu, itu sama aja saya itu mengkhianati saudara saya, teman saya. Yang penting nggak tahu dia. Oh, nggak bisa gitu. Dia pasti tahu. Jangan sampai Pasti tahu tahu. dia Raden Sawal itu. Setelah saya udah pulih dengan madu hitam dan madu kuning itu, nah saya mau bertobat, mau menghadap Raden Sawal ke padepokannya bahwa saya insaf dan tobat. Gini aja, Matangin. Nanti saya akan sampaikan sesuai omongan kamu kepada Raden Sawal. Gitu. Sudahlah sekarang aja lah. Kalau sekarang ya tidak bisa ya. Sama aja saya mengkhianati Raden Sawal nanti. Udah aku bilang jangan sampai Raden Sawal tahu. Ya lebih baik kamu ngomong secara baik-baik. Kalau kau udah kasih, nanti aku menghadap di sana. Menghadap Benar, dia. benar. Iya. Nanti bohong kamu ini. Menghadap dia, saya secara baik-baik dia. Nanti saya kasih kamu kabur lagi. Saya ini kan mau butuh benar. Karena luka dalamku ini sangat amat parah ini. Nah, jadi masa kau tidak mempunyai kemurahan hati, saya minta tolong obat madu hitam dan madu kuning itu untuk mengobati luka dalamku dan mengobati sahabatku yang namanya manusia bertopeng itu. Soalnya saya nih kurang yakin kepada kamu itu, orang-orang seperti kamu ini, Matangin. Karena kamu ini terlalu kejam. Memang dulu saya kejam. Saya merampok, membegal dan merampas hak-haknya orang. Tapi sekarang ini saya udah mau insaf, mau tobat. Makanya saya perlu madu hitam dan madu kuning itu untuk mengobati luka dalamku ini, Gus Rip. Dengar itu. Aduh, capek juga nih. Berdiri lah. Gini aja, Matangin. Bentar lagi kan nyampe nih. Oh, tuh kamu udah kesakitan kayak gitu masih aja. Tolong dulu lah. Saya luka dalam, Gus Rip. Jangan sampai saya ambil dengan paksa. Emang kamu masih mampu ngambil dengan paksa? Ya apa boleh buat kalau kamu tidak mengasihkan madu dan media saktinya Ustadz Raden Sawal itu. Di mana cakra Prabu Siliwangi itu? Ya ada di sini saya bawa. Kutukar dengan duit dia tidak mau, dengan 200 juta. Kau kutawarkan uang 100 juta kemarin tidak mau. Nah, saya diserang setan merah. Jalak seta itu, aku kena terluka dalam. Berikut sahabatku manusia bertopeng. Jadi saya minta obat. Obati dulu saya, setelah diobati saya akan insaf, akan tobat, akan menghadap Raden Sawal itu, Ustadz misterius itu, si pisang rejang itu. Ini aja, Raden Sawal kan lagi keluar kota nih, jadi tunggu nanti aja. Nah kebetulan itu Gus Rip, dia keluar kota, aku minta madunya kan dia nggak tahu. Nah, madu ini sudah dititipkan dengan saya, jangan sampai ya kalian ini merebutnya. Kalau begini Gus Surip, jangan sampai kita mengadakan kekerasan, mengadu kesaktian. Aku ini terluka, aku ini terluka dalam. Kamu tuh segitu terlukanya masih aja pengen berantem. Kamu kan dengan jalak seta kamu tuh terkena dengan cakar Prabu Siliwangi ini kan? Iya, diserang dengan cakra Prabu Siliwangi. Ya maka dari itu udah lebih baik kamu pergi. Nanti mintanya kalau misalkan Raden Sawal sudah datang. Tidak mungkin Raden Sawal itu akan mengasih. Justru saya jauh-jauh mencegat kau di sini karena aura kau ketahuan di sana bahwa kau ada di tengah hutan ini. Ya memang saya lagi menawarkan produk-produk saya ke sahabat-sahabat Raden Sawal. Tawarkan dengan saya aja. Kalau dengan kamu saya tidak mau lah. Nggak bener kamu ini. Kau ini memang benar-benar keras kepala juga kau Gus Surip. Jangan keras kepala kamu. Kamu tuh terkena luka dalam dengan cakra Prabu Siliwangi ini. Betul itu. Makanya saya minta obat itu. Ya jangan sampai terluka lagi nih. Apa boleh buat kalau kau tidak mengasihkan madu sakti itu? Emang kamu masih mampu? Apa boleh buat? Walaupun saya dengan keadaan saya sakit, terluka dalam, kan saya udah secara baik-baik kau tidak kasih. Betul. Ku tawarkan uang kau tidak mau. Betul. Raden Sawal ku tawarkan uang 200 juta dia tidak mau ngasihkan media saktinya itu. Ya kan nanti kalau kamu sembuh, wow semakin bertingkah,
semakin mengancam-mengancam. Udah saya bilang Coba. kalau saya sembuh, saya akan taubat, insaf. Aduh, nggak percaya omongan kamu tuh. Udah sering kamu tuh saya dengar kamu insaf tobat. Ya namanya manusia, Gus Urip, tidak luput dari lupa dan kehilapan dan kalap. Ya betul. Hah? Tapi kamu selalu mengulang-ulang terus. Saya kan luka dalam ini, minta obat, minta tolong. Hah? Enggak, saya enggak. Saya bayar enggak berapa? Hah? Enggak, saya enggak bakal ngasih. Oh, keras kepala juga kau, Gus Urip. Kau ini memang keras kau ya. Kau belum tahu, walaupun aku sakit begini masih mampu aku mau. Ayo silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Allah. Tolong dulu, Gus Urip. Iya, maka dari itu Aku ini. Sudah, sampai kapanpun tetes saja. Produk-produk ini tidak akan pernah saya kasih walaupun setetes. Oh, kalau demikian, suatu saat akan kau rampok di padepokannya Raden Saul Pisang Rejang itu nanti. Silakan. Akan ku ambil dengan secara Paksa gitu. secara paksa ataupun secara diam-diam. Dengar itu. Baik-baik. Saya tidak akan takut dengan ancaman-ancaman kamu, Matangin. Karena saya juga dibekali mustik cincin Prabu Kau ada Siliwangi slipnya ini. nanti. Ada apesnya kau. Semua media-medianya Raden Saul yang sakti-sakti itu akan kumiliki. Suatu saat. Dengar itu baik-baik. Gus Urip. Sudahlah, Matangin. Lebih baik kamu mengikuti tuh kayak Jalak Seta. Dia tobat. Dia insaf sekarang, istiqomah. Justru itu kami merasa Apa? tidak senang melihat dia. Dia tobat dan dia melakukan hal-hal yang demikian itu. Buktinya dia tidak kaya. Kalau ikut kami orang dia banyak duit, dia mewah hidupnya, Betul. serba kecukupan. Kalau hidupnya kayak begitu gimana? Gara-gara dia insaf tobat. Yang penting kan dia tobat, istiqomah. Seperti itu. Udahlah, Matangin lah. Kurang ajar kau. Kurang ajar kau. Gus Urip. Sekarang gimana? Sini leontin itu. Tidak, saya akan Teman-teman memberikan. memang leontin sakti itu. Iyalah. Kau udah merasa hebat sekarang. Ya, makanya saya tidak takut dengan ancaman-ancaman kamu. Ini. Aku ini belum pulih. Kalau aku pulih, ku penggal leher kau. Udah, lebih baik kamu pergi aja. Tidak akan pernah dikasih kepada kamu ini. Kurang ajar kau. Kurang ajar kau. Kau menyerang orang sakit kau. Aku ini masih terluka. Kalau aku tidak terluka, aku penggal leher kau. Tunggu suatu saat aku datang lagi. Biarkan saja kameramen. Sini. Astagfirullahaladzim. Nanti kalau saya dikasih, bukannya saya nggak kasihan, saya kasihan. Sahabat-sahabat ya, saya kasihan. Tapi dia ini omongnya doang yang manis. Jadi banyak sekali ini bohongnya. Nanti saya kasih, terus dia sembuh, dia semakin merajalela, semakin bertingkah. Janganlah, jangan sampai susah kalau orang kayak gitu. 1000 cara untuk mendapati produk-produk ini, sahabat-sahabat. Maka dari itu saya kenapa selalu mempertahankan produk-produk ini dan saya tidak akan pernah ngasih kepada Matangin ya, dikarenakan sahabat-sahabat di luaran sana ini sangat membutuhkan sekali, sahabat-sahabat. Daripada dikasih dengan preman-preman itu, lebih baik saya mempromosikan madu-madu sakti ini kepada sahabat-sahabat ya. Silahkan sahabat-sahabat yang menginginkan dan yang minat, sahabat-sahabat langsung hubungi admin, langsung hubungi saja. Dan liontin juga, sahabat-sahabat, di sini ada liontin Cakra Prabu Siliwangi dan manfaat kegunaannya sudah terbukti, sahabat-sahabat ya. Silakan sahabat-sahabat langsung pesan saja, karena di luaran sana juga banyak sekali yang membutuhkan produk-produk ini, sahabat-sahabat ya, untuk menyembuhkan segala penyakit medis maupun non medis. Apa yang diragukan, sahabat-sahabat tinggal langsung pesan aja.
hanya 300.000 sahabat-sahabat akan mendapatkan promo ini ya. 300.000 dapat 5 produk sahabat-sahabat ya. 5 produk, yaitu produknya 2 botol madu, serbuk daun kelor, dan juga sapu tangan asma, ada kulit kijang asma juga, dan minyak melati keraton ya. Karena semua produk-produk ini manfaat sekali sahabat-sahabat ya, untuk menyembuhkan segala penyakit, untuk pengelarisan usaha ya, seperti itu. Oke sahabat-sahabat, seperti itu aja. Bila ada kata-kata yang salah, Gus Surip saya minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.